Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai 26, dan saya akan membaca hanya beberapa bagian saja. Kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin, yang meniup sangkakala serta berkata, "Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud, kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel." Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri, sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel, dan Benaya bin Joyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Adoram menjadi kepala orang Rodi, dan Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Zeya menjadi panitera negara, Sadok dan Abiatar menjadi imam, juga Ira orang Yair itu menjadi imam pada Daud. Ya, saudara, rupanya Seba bin Bikri berusaha mengambil alih kerajaan Daud dengan cara yang cukup licik kalau menurut saya. Ia memprovokasi rakyat Israel dengan menekankan bahwa orang Israel tidak akan mendapatkan apa-apa dari Daud. Nah, ini repotnya luar biasa gitu ya. Herannya cara yang ini berhasil karena banyak orang Israel yang meninggalkan Daud. Jadi mungkin Seba bin Bikri berpikir begini, Daud sudah berkolaborasi berdamai dengan orang Yehuda, maka orang Israel kemungkinan besar tidak akan mendapatkan apa-apa karena lebih mengutamakan orang Yehuda, ataupun bagiannya pun menjadi kecil. Maka Seba bin Bikri membuat satu provokasi yang masuk akal bagi orang Israel. Setelah Daud sampai di sana, maka ia berencana untuk menumpas Seba bin Bikri. Ia menugaskan Amasa untuk mengumpulkan pasukan, tetapi entah mengapa Amasa itu tidak melakukan perintah raja. Bahkan sampai waktu yang ditetapkan, dia tidak mengumpulkan pasukan. Akhirnya Abisai dan Yoab ditugaskan menumpas Seba bin Bikri. Yoab membunuh Amasa karena ia tidak melakukan perintah raja, atau jangan-jangan setuju dengan gerakan Seba bin Bikri. Entah mengapa Amasa tidak mau melakukan perintahnya Daud. Mungkin, ya kemungkinan saudara, mungkin Amasa juga setuju dengan Seba bin Bikri. Nah, sementara itu Seba bin Bikri dibunuh dengan cara diplomasi antara Yoab dengan perempuan bijaksana. Jadi perempuan bijaksana ini tidak mau menimbulkan peperangan antara orang Israel dengan orang Israel juga. Maka dia meminta nego lah begitu, bagaimana caranya. Lalu Yoab mengatakan, ya sudah, yang bermasalah ini cuma satu, tapi dampaknya kan luar biasa. Maka serahkan saja yang satu ini gitu. Maka semua berdamai. Dan memang sehingga tidak menimbulkan peperangan sesama orang Israel. Cukup bijaksana bagi perempuan ini karena dalam situasi perang seperti itu. Hati-hati dengan ucapan kita karena bisa memprovokasi orang lain menjadi salah, memiliki pengertian salah, salah perspektif, bahkan menghakimi. Waduh, itu lebih berbahaya lagi saudara sekalian. Dan provokasi itu seperti racun saudara, yang menyebar dengan cepat dan meracuni pikiran orang lain. Oleh karena itu kita menjaga media sosial kita, WhatsApp kita, Line kita, Facebook kita, Instagram kita, supaya apa yang kita forward itu tidak menjadi racun, bahkan memberikan persepsi yang salah bagi orang lain. Jangan asal gampang mengirimkan berita-berita ke grup-grup WhatsApp misalnya, ke grup Telegram mungkin, Line dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak menjadi provokator bagi banyak orang lain secara tidak sadar. Saudara, di sini kita harus bijaksana sekali untuk memilih kata-kata kita di media sosial dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau saudara sekalian, kita belajar dari perempuan yang bijaksana itu saudara. Perempuan itu memikirkan akar dari permasalahannya sehingga tidak menimbulkan banyak korban. Ia mencari solusi dengan berdialog dengan pasti dengan Yoab dan akhirnya menemukan apa solusi yang terbaiknya. Oleh karena itu saudara sekalian, kita belajar firman Tuhan pada hari ini supaya kita sungguh-sungguh memahami setiap tindakan kita dengan bijaksana. Jangan sampai segala ucapan kita, perkataan kita malah menjadikan provokasi. Tetapi sebaliknya saudara, marilah status kita, ucapan kita, dan lain sebagainya menjadi berkat dan kebijaksanaan bagi banyak orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.